Nah, suatu waktu Muhammad itu menggauli seorang budak perempuan namanya Maria Al-Qibti. Di ranjangnya si Hafsah itu, di ranjangnya Hafsah yang menggaulinya. Dalam keyakinan, apa yang menurut Anda yang saya katakan tidak benar terhadap agama Islam? Ayat At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat 66. Surat At-Tahrim ayat 66. Saya cek dulu sebentar ya. Silakan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Oh, maaf itu salah. Salah. Pantesan Anda katakan bahwa Anda tidak setuju dengan saya dalam hal iman. Yang saya katakan tidak ada yang salah, Bang. Bahkan saya membuat sayembara. Jika ada seorang muslim mampu membuktikan bahwa saya memfitnah agama Islam, saya menerjunkan diri saya dari Monas. Mana? Coba tunjukin satu fitnah saya terhadap agama Islam. Yang itu Nabi Muhammad menggauli Maria di ranjang Hafsah itu kan apa yang bilangnya mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu kan? Itu Oke, saya tanya dulu, betul tidak literasi Islam, literatur atau sumber-sumber Islam mengatakan Muhammad menyetubuhi Maria Qibti di ranjangnya Hafsah? Di ranjang Hafsah, betul. Cuman terus kenapa Anda katakan saya fitnah? Ya, cuman yang Allah haramkan apa yang kepada Muhammad yang dihalalkan itu konteksnya bukan di hadis itu, Bang, gitu. Oke, saya tunjukkan datanya ya. Ini banyak orang-orang Islam tidak tahu mereka tentang tabiat Muhammad, Bang. Kalau mereka tahu, murtad mereka, Bang. Murtad. Perhatikan. Ini ya, saya balik kamera saya hilangkan dulu efeknya. Mohon sabar, betul. Orang muslim jangan panas ya. Ini saya hanya baca data. Ini Bang tafsir Ibnu Katsir, betul? Nah, nih, saya bacakan. Maria Al-Qibtiyah, perhatikan. Maria Al-Qibtiyah, nih, menurut suatu pendapat ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Lalu Rasulullah mengharamkannya bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Maka turunlah firman Allah, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Allah langsung sigap nih kalau soal urusan itu. Bahwa Rasulullah menggauli Ibu Ibrahim di rumah salah satu istri beliau. Jadi Muhammad itu menggauli perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah di ranjangnya Hafsah. Makanya Hafsah berkata, sungguh tega engkau Rasulullah. Maka istri beliau berkata, hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku. Maka Nabi mengharamkan Ibu Ibrahim, Maria Al-Qibtiyah itu atas dirinya. Lalu istri beliau bertanya lagi, hai Nabi Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu hal yang halal? Ketika saya bilang begitu, Bang, jangan dibilang saya fitnah. Yang saya katakan itu memang pahit, Bang, Bang, tapi itu adalah kebenaran. Nah, itu asbabun nuzul apa hadis tafsir doang itu, Bang? Itu asbabul nuzul atau hal yang melatari turunnya ayat surat At-Tahrim ayat yang pertama. Jadi Muhammad punya istri namanya Hafsah. Udah? Ya, punya budak kan, punya pembantu. Nah, tenang dulu. Hafsah ini kan kamarnya sendiri, betul nggak? Betul. Muhammad ini kan istrinya banyak. Jadi setiap istri itu ada kamar-kamarnya, betul? Ini kamarnya Aisyah, ini kamarnya Hafsah, ini kamarnya. Nah, Muhammad tuh dikatakan menggilir istri-istrinya. Nah, suatu waktu Muhammad itu menggauli seorang budak perempuan namanya Maria Al-Qibti. Di ranjangnya si Hafsah itu, di ranjangnya Hafsah yang menggaulinya. Jadi mereka berhubungan seksual di ranjangnya Hafsah. Itu membuat Hafsah berkata kepada Muhammad, Rasulullah, tega engkau melakukan itu kepadaku. Tega kau gauli seorang budak perempuan di ranjangku. Maka Muhammad demi menyenangkan istrinya berkata, aku haramkan mulai hari ini si Maria Al-Qibtiyah ini sampai selama-lamanya. Langsung Allah, hai Nabi, mengapa kau haramkan yang dihalalkan bagimu? Kamu tidak menyenangkan hati istri-istrimu. Allah langsung sigap kalau soal kamu itu. Makanya tidak salah kalau Aisyah bilang sama Muhammad, Tuhanmu begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Ya, Bang, bukan itu yang diharamkannya. Gimana sih? Loh, itu ini saya tunjukkan ya nih, surat At-Tahrim, waduh, ayat yang pertama.
karena Muhammad mengharamkan itu, maka Allah langsung sigap. Madu itu yang diharamkan. Perhatikan nih, perhatikan. Itu madu, Ini surat bukan- At-Tahrim, bukan surat At-Tahrim ayat yang buatan pertama. itu. Nih ya, Nah. At-Tahrim ayat yang ke-1. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Ya itu madu dihalalkan bang, madu Allah yang diharamkan bagimu? bang, madu kan halal. Kamu Terus kata Nabi kamu diharamkan. mencari, tenang dulu bang, tenang. Nah. Kenapa kamu haramkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi karena Muhammad ingin menyenangkan istri-istrinya, dia haramkan yang halal bagi dia, maka dia ditegur sama Allah. Kamu nurutin kemauan istrimu, kamu haramkan yang halal. Itu gimana?